Saya berperan sebagai Ketua RT. Saya berperan sebagai moderator. Saya berperan sebagai pemateri. Saya berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat dan penyertanya, kita diperbolehkan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Mama semua, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu adik-adik kita dari Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Mereka datang untuk memberikan penyuluhan mengenai kesiapsiagaan bencana. Misalnya bencana banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Mama yang sudah sempat datang untuk mendengarkan penyuluhan ini. Tanpa memperpanjang waktu sepenuhnya saya berikan kepada adik-adik dari Keperawatan Kupang untuk memberikan penyuluhannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak RT yang sudah memberikan waktu selanjutnya kepada saya selaku moderator. Terima kasih juga kepada Bapak dan Mama yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Di sini kami mahasiswa Poltekkes akan memberikan penyuluhan terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. Nah, sebelum kami memberikan penyuluhan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya perkenalkan, nama saya Asela Araujo, saya selaku moderator. Di sini ada teman Chris Kakal, dia yang akan membawakan materi, dan teman Fenty Mauribu, dia yang akan menjadi observer. Baik, nanti setelah kami memberikan penyuluhan dan pemateri selesai memberikan materi, akan diberikan kesempatan kepada Bapak dan Mama untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti. Nah, setelah itu baru kita akan lanjut kepada praktek atau hal-hal apa saja akan dilakukan untuk menghadapi bencana banjir. Apakah Bapak dan Mama sudah siap untuk mendengarkan materi? Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Krista yang akan membawakan materi. Terima kasih kepada teman Asela yang sudah memberikan waktu kepada saya sebagai pemateri. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Mama di sini. Adakah Bapak Mama yang sudah pernah mengalami banjir? Belum. Apa yang baju hitam? Bisa perkenalkan nama? Perkenalkan, nama saya Pak Tius. Jadi yang saya ketahui tentang banjir adalah genangan air akibat hujan deras dan adanya timbunan sampah yang menyumbat seluruh pembuangan atau got. Ya, baiklah, kalau begitu benar ya yang Bapak omong. Untuk semua bisa tepuk tangan, lebih semangat lagi ya. Jadi kita langsung saja ke materinya. Untuk apa sih itu banjir? Lalu Bapak Mama kita masuk ke kesiapsiagaan pra bencana banjir. Jadi ini merupakan materi pokok untuk penyuluhan hari ini.
di mana untuk kesiapsiagaan yang pertama itu melatih diri dan anggota keluarga terhadap hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi banjir. Yang kedua, membentuk kelompok masyarakat pengendalu banjir. Yang ketiga, memilih dan menentukan beberapa lokasi yang dijadikan tempat penampungan ketika banjir melanda. Yang keempat, mempertahankan anggota keluarga yang sakit atau berkebutuhan khusus. Yang kelima, mempersiapkan tes siaga bencana yang berisi keperluan yang dibutuhkan. Yang keenam, menyelaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga, lingkungan RT atau RW, dan kelurahan, atau sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, serta bantuan kedaruratan. Nah, Bapak Mama, bagaimana dengan pencegahan prabanjir? Untuk pencegahannya, yang pertama, kita membuat saluran air. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membersihkan saluran air agar terhindar dari tumpukan sampah. Yang keempat, membuat bendungan. Kemudian menanam pohon. Terus melestarikan hutan. Terus membuat lubang biopori. Jadi Bapak Mama, lubang biopori ini adalah lubang yang digunakan untuk pengelolaan sampah organik menjadi proses pengomposan. Jadi lubang ini biasanya digali sedalam mungkin di tanah sekitar 80 sampai 100 cm. Kemudian membuat sumur dan yang terakhir mengeruk sungai. Jadi Bapak Mama, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman Friska yang telah membawakan materi. Untuk waktu selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Jadi kepada Bapak Mama mungkin ada yang belum mengerti atau memahami materi yang tadi dibawakan oleh teman Friska, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Baik, kepada Ibu ini, Ibu siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Linda. Saya ingin bertanya, tadi adik-adik menjelaskan tentang lubang biopori. Jadi saya ingin bertanya, lubang biopori itu seperti apa? Coba jelaskan kembali. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda. Di sini teman saya Friska akan langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Linda. Kepada teman Friska saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda. Jadi bagaimana itu lubang biopori? Lubang biopori adalah lubang yang digali atau dibuat oleh manusia untuk pengelolaan sampah, di mana sampah itu adalah sampah organik. Jadi sampah yang dapat diurai karena adanya bakteri yang dapat mengurai sampah-sampah organik tersebut. Jadi sampah organik itu seperti dedaunan, seperti kulit-kulit buah, kulit sayur-sayuran, atau batang-batangan, ya seperti itu. Jadi itu digali sedalam 80 hingga 100 cm dan di situ dan sampah-sampah tersebut akan mengalami proses pengomposan. Jadi seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih kepada teman Friska. Kepada Ibu Linda, apakah jawaban yang diberikan sudah dimengerti atau kurang mengerti? Sudah. Sudah, baik. Mungkin kepada Bapak Mama yang lain ada yang ingin bertanya? Masih ada yang kurang dimengerti? Baik, harus ditempati saat bencana banjir. Nah, titik kumpul yang harus Bapak dan Mama tempati itu adalah tempat yang harus berada di daerah lebih tinggi dari tempat terjadinya banjir dan harus luas. Nah, sebelum Bapak dan Mama sampai kepada titik kumpul tersebut, Bapak dan Mama harus mengikuti jalur evakuasi yang sudah disiapkan oleh Bapak Ketua RT dan masyarakat sekitar dan juga masyarakat lainnya yang sudah mempersiapkan jalur evakuasi tersebut. Nah, sekian kesimpulan dari saya. Mungkin dari Bapak dan Mama masih ada yang belum dimengerti atau dipahami. Sudah pas. Baik, jika sudah pas, maka dengan demikian penyuluhan pada pagi hari ini saya tutup.
Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak RT. Terima kasih kepada adik-adik dari Poltekkes yang sudah memberikan sedikit penyuluhan tentang kesiapsiagaan kepada kami. Semoga materi penyuluhan dari adik-adik bisa bermanfaat untuk kami sehingga kami bisa lebih menyiapkan diri dalam menghadapi suatu bencana seperti banjir. Sekian dan terima kasih. Buat Mama kita berikan tepuk tangan.